Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Laqad qala rabbuna jalla fi'ula wa 'azama fi alis sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Ikhwani fillah, a'azinallahu wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang kita terima, atas seluruh kemaslahatan yang telah kita jalani, atas semua hal yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, ampirkan, berikan kesempatan kepada kita, maka seluruhnya dibutuhkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ingin merenung, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari semua makhluknya, kita dilahirkan sebagai manusia yang Allah firmankan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah memilih kita pula dari sekian banyak manusia, diberikan kesempatan untuk mengenal hidayah, mengenal Islam, dijadikan kita bagian dari barisan kaum muslimin yang menyerahkan dirinya dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memilih kita sebagai seorang muslim, ternyata Allah dengan rahmatnya juga kemudian memasukkan kita dalam barisan ahli sunnah, ya, dalam barisan ahli sunnah. Sebelumnya Allah Ta'ala menakdirkan kita, memberikan kesempatan kita untuk mencintai Nabi-Nya Muhammad SAW. Tapi ternyata di antara orang yang mencintai Nabi SAW ada cinta yang jujur dan ada cinta yang tidak jujur. Dan kita diberikan kesempatan untuk mengenal orang-orang yang ingin cinta jujur kepada Nabi SAW, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara keutamaan yang Allah berikan kesempatan kepada kita juga, setelah Allah kenalkan kita kepada as-sunnah, Allah berikan kesempatan kita untuk menuntut ilmu tentang sunnah, memberikan kesempatan untuk kita menuntut ilmu syar'i, hadir mendengarkan sebagian ayat, sebagian hadis Nabi SAW. Di mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, dan kita berhusnudzon sebagian yang belum bisa karena memang belum memiliki kesempatan. Namun lebih dari itu, ketika ternyata Allah memberikan pintu banyak kesempatan kepada kita untuk dekat kepada ilmu, kok tidak kemudian mengetuk hati kita untuk dekat kepada ilmu, maka mungkin kita belum ikhlas dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa membasahi lisan kita, karena Allah Ta'ala dan malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW telah mengkaitkan salawat ini dengan satu sifat, ya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ya, di antara tanda bakhilnya seseorang adalah ketika namaku disebut lalu dia tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Maka orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi ahli sunnah. Tidak ada yang paling banyak bersalawat kepada Nabi kecuali ahli sunnah wal jamaah.
Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang singkat ini, mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk dekat kepada ilmu, meskipun mungkin narasumber yang menyampaikan tidak sebagaimana yang terjadwalkan sebelumnya. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu pasal di dalam Kitabul Ilm yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita akan membahas tentang fadilah ilm, keutamaan ilmu. Karena kita lihat ternyata banyak orang diangkat di akhir zaman ini dengan tanpa ilmu, terbit tanpa ilmu, terlanjur terkenal tanpa ilmu, sehingga terkenalnya tidak membawa maslahat, justru malah membawa madarat kepada umat. Maka kita ingin mengingatkan bahwa tidaklah kemudian Islam ini harum kecuali dengan ahlul ilm, dan kita harus senantiasa berusaha mendekat kepada ilmu, karena ilmu ini yang akan menyelamatkan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat terbaik kita, dan seluruh umat manusia. Maka Syekh Utsaimin mengatakan di sini, Allah telah memuji ilmu dengan ahlinya. Allah telah memuji ilmu dengan ahlinya. Dikarenakan ya, ahlu ilmi itu adalah orang yang senantiasa berbekal dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengenal sebagian fadilah dari ilmu ini, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang kemudian mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas kita. Ilmu ini adalah sesuatu yang sangat memiliki keutamaan. Yang pertama dijelaskan oleh Syekh bin Shalih Al-Utsaimin adalah satu peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi dan Rasul. Ilmu itu adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan para Nabi dan Rasul. Ya, warisan yang paling berharga. Sehingga dikatakan dalam sabda Nabi SAW, "Faman akhadaha akhadha bihaddin wafir." Siapa yang kemudian mengambil warisan tersebut, maka mengambil bagian yang sangat banyak, yaitu mengambil warisan berupa ilmu. Kemudian ilmu ini adalah sesuatu yang akan kekal. Ya, annahu yabqa wal malu yafna. Ilmu itu akan tetap kekal. Di dalam satu kesempatan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, mana paling mulia antara ahlu ilmi dengan orang yang memiliki keutamaan harta dan kemudian bisa bersedekah dengan semua hartanya? Maka beliau menjawab dengan hikmah yang kurang lebih artinya, tentu lebih mulia orang yang berilmu, dan dampaknya juga akan bisa dirasakan sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan, sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Orang yang kaya raya bersedekah atau mewakafkan hartanya di jalan Allah, ya, mungkin dirasakan oleh sebagian manusia, tapi tidak bisa dirasakan oleh sebagian manusia yang lain. Dan mungkin pada zaman tertentu hilang hasil dari wakafnya tersebut, tidak didapati lagi satu generasi. Mungkin demikian. Misalnya seorang bangun masjid bernilai miliaran rupiah, ya, datang generasi kedua, ketiga, mungkin masih ada, tapi kemudian generasi 10 mungkin tempat itu sudah tidak ada. Kemudian dia membangun sekolah misalnya, sama. Adapun orang mewariskan ilmu, kemudian dia banyak menulis misalnya, kemudian dia banyak menyampaikan misalnya, yang ditulis, yang disampaikan adalah hal-hal yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian nasihat-nasihatnya tersebut, tulisan-tulisan ilmiahnya tersebut akan dibaca sampai akhir zaman kelak. Sebagaimana kita melihat tulisan-tulisan ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, beliau-beliau sudah wafat lama,
Tapi sampai sekarang keberkahannya masih kita rasakan. Sampai sekarang tulisannya dinukil, sampai sekarang perkataannya dijadikan nasihat. Maka ini merupakan salah satu keutamaan ilmu, yaitu yabqa wala yafna. Ilmu itu akan tetap dan tidak akan sirna. Maka ditegaskan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulah. Ya. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, pahalanya mengalir. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan darinya, ilmu yang diamalkan. Ketika ilmu hanya sebatas pengetahuan, sakofah, maka tidak bermanfaat bagi orang yang memilikinya, apalagi orang lain. Ilmu berhenti pada pengetahuan saja, untuk orangnya sendiri tidak bermanfaat, apalagi untuk orang yang lain, tentu tidak bermanfaat. Kemudian waladin sholihin yad'ulahu, kemudian anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka bagaimana kemudian kita bisa mendapat keberkahan dari doa anak yang soleh kalau anak tersebut tidak dididik di atas ilmu? Bagaimana kemudian anak tersebut bisa soleh kalau tidak dididik di atas al-ilmu? Ya, banyak orang kemudian melihat sebuah kesolehan luar biasa di hadapan mata manusia, tapi tentu berbeda kesolehan dibangun di atas al-ilm dengan kesolehan dibangun di atas za'am, di atas prasangka bahwa dirinya sudah soleh, masya Allah ya, mungkin dengan perubahan pada fisiknya, perubahan pada penampilannya, maka orang mengatakan dirinya soleh. Tapi kemudian ketika tidak dibalut dengan ilmu, tidak dilandasi dengan ilmu, dan dia tidak mendekat kepada ilmu, maka tidaklah kemudian kesolehan tersebut dianggap soleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberkahan doa anak yang soleh hanya bisa diraih ketika anak tersebut betul-betul di atas ilmu. Maka didiklah anak kita di atas ilmu yang sahih. Kemudian yang berikutnya, annahu la yut'ab sahibuhu fil hirasah. Ya, la yut'ab sahibuhu fil hirasah. Ilmu itu tidak akan membuat lelah pemiliknya untuk menjaga. Bahkan semakin diberikan semakin barokah. Ilmu itu semakin diberikan semakin barokah. Dan ulama ahli sunnah tidak mengenal bakhil dalam ilmu, tidak mengenal bakhil dalam ilmu, tapi juga tidak mudah berfatwa. Ya, bedakan ini. Ya, kenapa asatidah itu kalau ditanya jawabannya la adri, tidak tahu. Masyayikh itu kalau ditanya sedikit jawabannya padahal kita inginnya banyak. Ya, tolong bedakan. Ya, para ahli ilmu tidak pernah bakhil terhadap ilmu. Tapi terkadang ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab secara terperinci, dan terkadang ada maslahat untuk menjawab pertanyaan secara terperinci. Ya, jadi ilmu itu tidak akan membuat lelah orang yang memilikinya. Ya, justru ketika diambil, ketika banyak ditimba dan dia banyak berikan, maka itu akan ya membawa keberkahan. Maka tidak ada asatidah yang kemudian tidak suka ketika talibnya atau muridnya ini ternyata lebih cerdas dari dirinya, lebih piawai dari dirinya. Ya, asatidah tidak pernah seperti itu. Yang saya tahu, ya, sependek yang saya tahu, tidak ada asatidah yang merasa kalau kemudian muridnya lebih piawai, lebih cerdas, lebih gemilang prestasinya, ya, kemudian dia merasa tidak senang. Ya, tidak ada asatidah seperti itu. Kemudian berikutnya, annal insana yatawassalu bihi ila an yakuna minasyuhada 'alal haq. Ya, sesungguhnya manusia ya akan senantiasa menjadi saksi-saksi atas kebenaran ketika mereka berada di atas ilmu. Ya, akan memberikan kesaksian yang benar, tidak akan memberikan kesaksian yang palsu, tidak akan memberikan hal-hal yang meragukan, memutarbalikkan fakta. Ini penting. Ya, seorang yang berilmu tentu akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan kemudian ya
menjadi saksi palsu, berkata-kata atas sesuatu yang tidak diketahui, tidak akan pernah. Kemudian kita bisa melihat bagaimana para ulama menghormati ilmu, karena mereka adalah orang yang senantiasa menjadi saksi atas kebenaran. Di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan kepada Abu Yusuf, ya, mengatakan kepada Abu Yusuf, mohon maaf ya, berkata Imam Asy-Syafi'i tentang kehormatan ilmu, min idlalil ilmi an tanadhara kulla man nadharaka wa taqawala kulla man qawalaka. Ya, termasuk merendahkan ilmu adalah ya, engkau banyak berbantah dengan orang yang membantah dirimu, dan banyak berkata tentang sesuatu yang banyak berkata tentang dirimu. Ya, jadi banyak berkata-kata tanpa ilmu. Maka ya, ilmu sangat dihormati. Dan kemudian ada kisah dari ibunda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika Ibnu Taimiyah meminta udzur kepada ibunya karena jauhnya beliau dari ibunya, dan beliau memilih untuk menyebarkan ilmu ya di kota yang lain, maka dikisahkan arsala Ibnu Taimiyah rahimahullah risalatan li ummihi. Ibnu Taimiyah mengirim risalah kepada uminya, ya'tadir laha fiha an bu'dihi anha li ayamin wa iqamatihi fi Misra li ba'di syu'unid din wa da'wah. Ya, Ibnu Taimiyah meminta udzur kepada ibunya karena beliau jauh dari ibunya untuk beberapa hari dan harus menghabiskan beberapa waktu di Mesir untuk urusan dakwah. Falamma wasalat harisalah raddat alaihi ummuhu faqalat, maka ketika risalah sampai kepada ibunya, maka ibunya membalas surat beliau, waladil habib, ya, anakku tersayang Ahmad Ibnu Taimiyah, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh, fa inna wallah limithli hadza rabbaituka. Ya, sesungguhnya demi Allah, untuk hal seperti ini aku mendidikmu. Wali khidmatil Islam wal muslimin nadartuka, dan aku telah berjanji kepada Allah agar dirimu melayani Islam wal muslimin wa ala syara'i'id din alam tuka, dan aku mengajarimu untuk menegakkan agama Allah, menegakkan syariat Allah. Wala tadunna ya waladi, jangan engkau mengira wahai putraku, anna kurbaka minni ahabbu ilayya min kurbika min dinika wa khidmatika lil Islam wal muslimin. Jangan engkau menyangka wahai putraku sayang, bahwa kedekatan dirimu denganku lebih aku sukai daripada kedekatanmu kepada agamamu dan khidmahmu, ya, pelayananmu terhadap Islam wal muslimin fi syattal amsar, di beberapa tempat, ya. Inna ghayata ridai alaik, sesungguhnya ridhoku justru di hal-hal yang seperti itu. Maka kita bisa melihat bahwa sampai-sampai ibunda para ulama rela
anaknya jauh darinya, ya, hanya untuk kemudian anaknya mendapat keberkahan dari ilmu, menyebarkan ilmu. Kemudian yang berikutnya, anna ahlal ilmi hum ahadis sinfai wulatil amri alladzina amarahumullah alladzi amarallahu bi ta'atihim fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang dekat kepada ilmu, orang-orang ahli ilmu adalah salah satu dari mereka yang disebut waliul amr. Ya. Tentu tidak kita tuju ya dengan maksud supaya kita lebih dihormati sebagai kita orang yang ditaati, tidak kita tuju seperti itu. Tapi ahlul ilmi ini adalah orang yang disebutkan salah satu dari waliul amr. Ya. Di dalam firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa inna wulatul amri huna tashmalu wulatal amri min umuri minal umara wal hukam wal ulama wa talabatil ilm. Ya, waliul amr dalam ayat ini adalah orang yang mengurusi pemerintahan dan orang yang ahli agama. Ya, wulatul umuri min umara wal hukam wal ulama wa talabatil ilm. Kemudian yang keenam, anna ahlal ilmi hum al-qaimuna ala amrillahi ta'ala hatta taquma sa'ah. Orang yang dekat dengan ilmu dan mengamalkan ilmu adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan apa yang Allah perintahkan. Dan kedekatan kita terhadap ilmu akan menolong kita untuk hal ini. Ya, kedekatan kita kepada ilmu dan ahlinya akan menolong kita istiqomah untuk qaimuna ala amrillah, untuk tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga pengamalan kita terhadap sunnah ini akan membantu kita untuk senantiasa menegakkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan difahamkan dalam masalah agama. Walan tazalu hadhil ummah qa'imatun ala amrillah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Ya, dan akan senantiasa umat ini qa'imatun ala amrillah. Ya, akan menegakkan perintah-perintah Allah. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan mencederai apa-apa yang merendahkan mereka umat ini selama dia tegak di atas agama, dan man khalafahum, orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai Allah mendatangkan perkaranya, yaitu hari kiamat. Kemudian yang ketujuh, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam lam yarghab ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'am allati an'amahu Allah biha illa ala ni'mataini huma talabul ilmi wal amal bihi wa tajir alladhi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Nabi SAW tidak membolehkan ghibtah. Ghibtah itu kalau diartikan iri, tapi iri yang baik. Nabi SAW tidak mengizinkan seseorang untuk iri kepada orang lain kecuali kepada dua hal, yaitu kepada orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Orang belajar, mengajarkan ilmu, beramal dengannya. Dan yang kedua, orang yang pengusaha, ya, orang yang kaya diberikan harta, ja'ala malahu khidmatan lil Islam, dan dia menjadikan hartanya seluruhnya khidmah lil Islam, untuk melayani al-Islam. Maka Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatu ala halakatihi fil haq. Ya, seseorang diberikan harta oleh Allah SWT dan dia habiskan di dalam kebenaran, untuk menolong kebenaran, untuk menyebarkan kebenaran, untuk dakwah.
Wa rajulan atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa ya'lamuha. Ya. Seseorang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu oleh Allah SWT, dan dia berhukum dengan ilmu tersebut, dia mengamalkan ilmunya, maka ini merupakan fadilah yang Nabi SAW jelaskan, bahwa seseorang tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Orang yang diberikan harta kemudian dia jihad dengannya, dan orang diberikan ilmu dia beramal dengannya. Kemudian yang kesembilan, annahu tariqul jannah, dan ini sering disebutkan oleh para ulama kita, para asatidzah kita, ya, salah satu jalan menuju surga. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah bisa surga hanya diraih dengan duduk belajar ilmu agama? Itu yang sering didengungkan oleh beberapa orang-orang yang tidak suka ilmu. Ya, apakah bisa Islam ditegakkan hanya dengan duduk ngaji, tidak berangkat berjihad atau yang lainnya? Ya, kita katakan bisa. Karena seseorang ingin menegakkan sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya, maka tidak akan bisa tegak. Ya, seseorang ingin menegakkan sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya, tidak akan tegak. Dalam ilmu dunia saja misalnya, seorang ingin menegakkan rumah, dia tidak tahu ilmunya, bagaimana menegakkan pondasinya, bagaimana menegakkan temboknya. Mungkin dia juga tidak tahu bagaimana merangkai batu bata menjadi tembok itu, maka tidak akan bisa tegak. Ya. Nah, seseorang ingin menegakkan agama Allah, ingin meraih surga, tidak tahu jalan, ya, tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya, maka tidak akan bisa sampai kepada surga. Bahkan mungkin kita lihat bahwa sebagian orang masih menyimpulkan bahwa surga itu jalannya banyak. Ya, surga itu jalannya banyak. Orang memilih agama A, B, C, D itu sama-sama berjalan menuju surga. Beda caranya saja. Ini ternyata masih diyakini dan menjadi sebuah akidah. Ya. Maka kita yang kemudian sedikit mengetahui, meskipun sedikit mengetahui, harus mengingkari. Jalan kepada Allah adalah satu. Ya, jalan kepada Allah hanyalah satu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalanku, kata Allah taala. Allah mengatakan sabili, tidak mengatakan subuli. Karena sabil itu satu, subul itu jamak. Ya. Maka jalan kepada Allah satu. Dan apakah satu hanya bagi salafiyun? Ya. Ini kadang-kadang pertanyaannya. Tidakkah boleh satu itu juga dimiliki firqah yang lainnya? Ya, tentu kita harus mempelajari dulu. Siapa itu salafiyun? Bagaimana itu manhaj salaf? Apakah dia organisasi? Apakah dia perkumpulan? Ya, nah ini. Maka kalau kita sudah mengetahui hakikat sesuatu, tentu akan lebih memahami dan mengenal. Jadi kita menjelaskan kepada umat tentang jalan surga itu bukan permasalahan, ya, seperti bagi-bagi kupon atau bagi-bagi kursi atau kapling-kapling tanah, ya, mengapling surga kata orang-orang. Tidak. Kita menjelaskan jalan surga kepada Allah SWT, kepada masyarakat, ya, jalan surganya Allah, ya, itu menjelaskan kepada umat dengan ilmu bahwa satu-satunya jalan adalah dengan dia berislam, kemudian mengamalkan sunnah Nabi SAW, kemudian memupuk dirinya dengan ilmu syar'i. Itu jalan menuju surga. Karena tidaklah kemudian seseorang diberikan ilmu, melainkan dia betul-betul akan menjadikan ilmu tersebut perhiasan baginya. Ya, ada seseorang yang getol, dia masih menganggap, ini satu contoh ya, asuransi adalah sesuatu yang biasa dan boleh karena asasnya ta'awun, menurut dia begitu. Sampailah ketemu seseorang, dialog dengan satu ustadz, ya, dan dijelaskan asuransi itu demikian dan demikian. Dia masih belum yakin,
Dari sekian banyak orang baru satu yang mengatakan tidak boleh. Kemudian ketemu lagi, ternyata tidak boleh. Ketemu lagi, ternyata tidak boleh. Kemudian dia haus penasaran terhadap masalah itu, dia cari bukunya, dia baca berhari-hari, berbulan-bulan, sampai kemudian hampir 1 tahun. Kemudian dia memutuskan ternyata betul asuransi adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, ini karena ilmu. Kemudian seseorang juga lebih ekstrim daripada itu, ya, memutuskan untuk masuk Islam terlebih dahulu mereka mengilmui dulu. Ini pentingnya ilmu. Makanya ilmu itu betul-betul akan menjadikan, ya, pemiliknya, ya, memiliki jalan menuju surga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, seseorang yang memiliki ilmu akan diberikan kemudahan dalam memahami agama. Ya, berkaca dengan hadis tadi, potongan yang kita sebutkan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Karena ilmu ini akan membantu seseorang untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang ada beberapa hal yang belum bisa dipahami, kemudian dijelaskan oleh orang yang memahaminya, mengerti, maka menjadi faham. Banyak hal. Ya, contohnya adalah masalah-masalah yang nawazil, masalah-masalah yang baru-baru yang di era-era sekarang ini muncul, namun tidak muncul di era-era yang sebelumnya. Maka kerancuan itu ada dan baru bisa dilihat kejelasan setelah dijelaskan oleh ahlinya ilmunya. Ya, kita telah memahaminya. Kemudian yang berikutnya, annal ilma nurun yastadi'u bihi al-'abdu faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu wa kaifa yu'amilu ibadahu. Ya, ilmu adalah cahaya yang akan menuntun seseorang untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan memberikan cahaya kepada seseorang bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam satu masalah saja, masalah sholat misalnya. Ketika seseorang pertama kali membaca, ya, seorang pertama kali membaca buku tentang sholat, mungkin dia banyak melihat orang yang telah membaca buku tersebut. Ya, kemudian dia murojaah lagi buku yang sama, maka kemudian dia dapati ada satu hal yang dia fahami lebih daripada bacaan sebelumnya. Kemudian dia murojaah lagi buku yang sama, maka dia akan dapati kepahaman terhadap hal yang lebih detail daripada bacaan yang sebelumnya. Ini, ya, betul-betul ilmu itu adalah cahaya yang akan menuntun seseorang bagaimana menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tata caranya bagaimana. Tatkala kita dalam masalah fikih menghadapi ada perbedaan-perbedaan, maka dengan membaca ulang, dikaji ulang, ditanyakan kepada ahlinya lagi, maka kita akan lebih memahami dari apa-apa yang kita belum paham darinya. Kemudian berikutnya, annal ilma nurun yahtadi bihin nas fi umuri dinihim wa dunyahum wa la yakhfa ala katsirin minna qissatar rajulil ladzi min bani Israil qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Ya, ini dikisahkan bahwa ilmu itu adalah cahaya dikala seseorang itu butuh betul-betul terhadap sesuatu yang rancu dalam pikirannya, butuh kepada ahlul ilm, butuh kepada ahlul ilm. Karena terkadang ada masalah yang kita anggap sepele bagi kita, mungkin sebagian orang pelik sekali, ya, susah sekali. Seperti kisah yang kita dengar sering, ya, dari Bani Israel yang dia membunuh 99 nyawa. Ya, ini kan pelik sekali. Dia merasa bahwa perbuatannya tersebut betul-betul sudah tidak diampuni oleh Allah SWT. Dia tidak pantas untuk hidup lagi. Dia frustasi akan apa yang dilakukan itu. Kemudian datang kepada ahli ibadah, tapi kurang ilmunya. Maka kemudian ahli ibadah tersebut ditanya, apakah masih ada ampunan untukku? Ahli ibadah tersebut mengatakan tidak ada ampunan bagimu. Secara umum kita melihat bagaimana orang banyak membunuh, tentu keji, ya, tentu kejam, tentu orang yang banyak dosa. Ya, mungkin saja orang yang melihat
dari fatwa ahli ibadah tersebut benar, mungkin saja begitu. Karena banyak membunuh. Satu orang saja kita lihat mungkin ketika ada reka ulang ya peristiwa pembunuhan, semua membuli, semua mengatakan, mencaci, bahkan mungkin nyumpahi menjadi ahli neraka. Itu sudah merupakan ya sebuah hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Berzina, membunuh ya, dilaknat dan seterusnya. Maka bagaimana kalau yang dilakukan itu 99 nyawa yang dibunuh? Ya. Secara umum seorang melihat bahwa fatwa ahli ibadah ini mungkin benar. Ternyata tidak, dan dia tambah emosi, kemudian dibunuh sekalian. Kemudian ditanya kepada ahlul ilmu. Ternyata ahlul ilmu mengatakan Allah SWT masih mengampuni. Maka kemudian dia berhijrah, dinasihati kalau ingin berubah maka hijrah ya, pergi dari daerahmu ke daerah yang lebih mendukungmu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia menjadi orang yang baik. Maka ketika kita ingin ya memperbaiki diri kita, dekat-dekatlah kita kepada ilmu. Baca-bacalah ulang dari buku yang pernah kita beli. Mungkin ada 1 kali, 2 kali, ada 3 kali kita baru memahaminya. Ternyata apa yang kita baca selama ini ada sedikit kesalahan. Mungkin seperti itu. Dan itu hal yang biasa ketika seseorang membaca 1 kali, 2 kali belum memahami. Maka seseorang akan mendapatkan ilmu lebih ketika dia ingin ya membacanya berulang-ulang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali keutamaan-keutamaan ilmu yang bisa kita lihat dari apa yang ditulis para ulama kita. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Abbas bin Ghalib Al-Warraq, beliau mengatakan, qultu li Ahmad bin Hanbal, aku pernah mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, aku nufil majlis laisa fihi man ya'rifu sunnah ghairi. Aku pernah ada di satu majlis yang tidak ada orang mengenal sunnah kecuali diriku. Fayatakallamu mutakallimun mubtadi'. Ya, maka dia mengatakan dengan perkataan orang yang berbuat bid'ah. Ya, apakah aku langsung membantahnya? Ya, apakah aku langsung membantahnya? Maka Imam Ahmad mengatakan, kabari dia tentang sunnah dan jangan bermusuhan dengannya. Jadi ternyata ilmu itu mengajarkan kita untuk tidak bersikap reaktif, tapi bersikap responsif. Ya, Imam Ahmad tetap menasihati, jangan dibiarkan orang berbicara tanpa ilmu, jangan dibiarkan orang berbicara tentang kebid'ahan. Beritahu dia tentang sunnah, mungkin dia belum mengetahui, tapi jangan memulai permusuhan dengannya. Jadi ilmu menjadikan seseorang itu responsif, bukan reaktif. Ya, terkadang kita lihat beberapa dari kita sendiri, ya, terutama yang masih muda, kita tahu ilmu 1-2, ya, ada hal yang merupakan keindahan dari ilmu itu terlupa. Ya, insya Allah tidak sengaja dia terlupa, yaitu masalah adab, terutama sama orang yang lebih tua misalnya. Ya, dahulunya belum mengenal sunnah, begitu hormatnya kepada orang tuanya. Kemudian mengenal ilmu sedikit demi sedikit, malah kemudian tidak hormat kepada orang tuanya. Ini sesuatu yang perlu kita benahi sedikit-sedikit. Memang susah karena girohnya kadang-kadang lebih melebihi hal-hal yang dia sudah berhias dengan adab tadi. Ya. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang mungkin berbicara tidak pada tempatnya, berbicara hal-hal yang menyelisih sunnah, tapi kemudian diterima di masyarakat karena adab. Ya, karena adab.
Dan ini perlu. Itu diantara kehormatan ilmu, yaitu menjadikan seseorang tidak bersikap reaktif tapi bersikap responsif. Ya. Bisa kemudian kita menasihati orang-orang gemar berbuat bid'ah dengan banyak cara, tidak langsung dibantah saat itu, tidak langsung dihabisi saat itu. Kita lihat dulu orang, ya, tidak langsung membuat permusuhan dengannya. Kemudian ilmu juga membuat seseorang semakin berhati-hati ketika berbicara dan bermuamalah dengan orang lain. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Inna min idzalatil ilmi, idzalatil alimi, an yujiba kullaman kallamahu au yujiba kullaman sa'alahu." Termasuk sesuatu yang merendahkan ahli ilmu, merendahkan dirinya sendiri ketika dia banyak menjawab apa yang ditanyakan kepadanya. Dia aja banyak berbicara kepada orang yang mengajaknya bicara. Ya, maka ilmu mengajarkan kita untuk semakin berhati-hati dalam bicara. Karena terkadang, ya, ketika keliru menyampaikan, kekeliruannya ini sulit untuk diralat, dan itu sering. Apalagi kemudian orang tersebut punya makanah, punya kedudukan, punya kehormatan, terlanjur terkenal, maka akan susah meralat ucapannya. Maka kalau orang itu susah meralat ucapannya, belum diberikan taufik kepada Allah SWT untuk meminta maaf atas kesalahannya, maka dia akan mencari dalih untuk menutupi kesalahannya. Kalau dia tidak nemu dalih untuk menutupi kesalahannya, maka dia akan terus, ya, mencari hal yang bisa menutupi kesalahannya. Entah dia berbuat dusta, entah menyerang orang lain, dan seterusnya. Ya, maka seseorang ketika diberikan ilmu, dia akan bersifat, ya, hati-hati dalam menyampaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita, ya, jauh dari ilmu dan ahlinya. Apabila kita sudah merasa kemudian menghadapi sebuah kebosanan, menghadapi sebuah titik di mana itu kok selalu, ya, berulang-ulang apa yang disampaikan ustadz satu kepada ustadz yang lainnya, ulama satu dengan ulama yang lainnya, maka kemudian murojaah kepada hati kita, murojaah kepada hati kita. Apakah kemudian benar tujuan kita dalam menuntut ilmu tersebut? Ya, setelah kita memurojaah niat kita, kita akan menemukan sebuah ilmu. Kita akan menemukan sebuah ilmu. Di dalam murojaah niat kita akan mendapati apakah kemudian belajar kita, dekat kita terhadap ilmu tadi untuk mengangkat kebodohan dari kita atau yang lain. Apakah belajar kita kepada ilmu tadi untuk lebih membela Islam atau yang lain? Apakah belajar kita kepada ilmu tadi untuk mendapatkan kehidupan di dalam Islam atau menghidupkan Islam? Maka kita harus banyak memurojaah hal ini. Karena sejatinya tidak ada yang selalu sama. Artinya tidak ada yang selalu begitu-begitu saja. Pasti ada hal yang baru. Ya, pasti ada hal yang baru yang akan menjadi ilmu seseorang ketika dia mengkajinya. Misalnya seseorang mengkaji satu kitab kecil saja. Ya, satu kitab kecil saja, misalnya Ushulus Salasah. Dia baca syarah dari satu syekh, kemudian dia baca syarahnya lain dari syekh yang lain, maka dia akan mendapatkan fawaid yang lain. Tidak akan sama. Maka kita harus, ya, berusaha untuk memurajaah niat kita ketika kita berusaha, ya, ingin lebih bergairah dalam menuntut ilmu. Apakah niat kita untuk mengangkat kebodohan dari kita atau untuk
menandingi orang lain di dalam berilmu tersebut. Ya. Dan di antara fadilah ilmu yang mungkin tidak dirasakan oleh sebagian orang adalah bagaimana orang tersebut pada akhirnya melihat kekurangannya sendiri. Ini faedahnya ilmu. Semakin kemudian dia mengetahui ilmu, maka dia merasa semakin tidak tahu. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Semakin aku mengetahui ilmu, maka semakin aku mengetahui bahwa diriku tidak berilmu. Ini terkadang lupa atau tidak dirasakan oleh sebagian thalabatil ilmu. Ya. Ketika seseorang dekat dengan ilmu, dia berusaha untuk mengamalkan ilmu, dia berusaha untuk menetapi ilmu, dia akan mendapati sebuah ilmu bahwa di atas langit masih ada langit. Maka dia tidak akan kemudian merasa paling berilmu. Dia akan berusaha untuk melihat bahwa ternyata dirinya penuh dengan kekurangan. Ya. Maka banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari faedah ilmu ini. Dan jangan lupa, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita sudah memahami faedah dari ilmu, maka kita harus menuntut ilmu tersebut dihiasi dengan adab. Ya, dihiasi dengan adab. Karena adab ini adalah sesuatu yang akan menghiasi ilmu. Sama halnya, misalnya kita menyuruh orang untuk sholat ke masjid 5 waktu, ya, maka beda ketika menyuruh dengan adab dan menyuruh tidak dengan adab. Kita memahami bahwa hal ini keliru. Beda melarang dengan adab dengan melarang dengan tanpa adab. Mungkin ini yang bisa disampaikan dari pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang benar bisa diamalkan dan apa yang keliru dari buruknya hafalan saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita terima pada malam hari ini berupa fadailul ilm atau fawaidul ilm. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.